نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Basabiul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mulai kajian kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sama-sama baca surah Al-Baqarah karena kita masuk pada ayat yang ayat ke-34 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan tadabburi beberapa kandungan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah dimulai ayat yang ke-34. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya tentang proses penciptaan manusia, awal proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan maksud dan tujuan ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Dan awal diciptakannya itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan min tin dari tanah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan, setelah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga bisa hidup, dan memang prosesnya nanti hidupnya itu memang di dunia, di muka bumi. Dibekalilah ilmu pengetahuan. Nah, ketika diberikan ilmu, ya, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu, apakah engkau ya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk
fiha wa yasfiku dima. Ya, orang yang biasa menumpahkan darah, yang melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Lanjutan ayatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, ya, atau aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Nah, singkat ceritanya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan Nabi Adam, sudah ditiupkan ruh, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pengetahuan, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat dan makhluk yang Allah ciptakan, ya, berupa jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, jin dan manusia, termasuk di dalamnya malaikat. Nah, ketika Allah sampaikan wa idz qulna lil malaikati, ketika kami sampaikan kata Allah lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka kemudian mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Wa aba wastakbar, iblis itu aba. Aba ini enggan, tak mau. Wastakbar bukan hanya aba tapi istikbar. Istakbar itu merasa besar, maka biasa diterjemahkan dengan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Nah, ini menarik pembahasannya. Wasujudu lughatan at-tadhallul wal khudu' ma'a al-inkhifad bil hina wa ghairihi. Bahwa dikatakan sujud ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada, pertama Allah perintahkan kepada malaikat. Tapi kenapa di sini tidak disebutkan perintahnya kepada jin, kepada iblis sekalian? Tapi kemudian pengecualiannya iblis. Dan seharusnya apa? Dan apa? Ingatlah ketika kami sampaikan kepada malaikat dan jin, kan seharusnya begitu ya. Kan itu. Nah, semuanya sujud kecuali iblis. Tapi di sini tidak disebutkan. Maka para ulama menyampaikan, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa ini adalah makhluk, ya, di surga itu ada makhluk. Nah, mu'zam yang kemudian yang lebih banyak, nah, yang lebih banyak di situ itu adalah para malaikat. Ya, yang lebih banyak itu adalah para malaikat. Maka yang diperintahkan adalah kepada malaikat, termasuklah di dalamnya iblis ini, termasuk di dalamnya jin. Nah, gitu. Ini pemahaman pertama. Nah, pemahaman yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, kepada malaikat dan kepada jin, kepada iblis juga. Tapi di sini disebutkan, ya, pengingkarannya saja. Jadi siapa saja, semuanya Allah perintahkan, tapi kemudian Allah sebutkan iblis. Iblis itu yang mengingkari. Nah, walil ulama fi kaifiyatis sujud alladhi umira bil malaika li adama aqwalun. Nah, ini ada, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan perintah sujud ini, caranya seperti apa. Nah, di sini disebutkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, termasuk iblis, pada jin ini, ya, untuk sujud. Nah, sujudnya itu bukan sujud menyembah. Ini perlu kita ketahui bersama, bahwa sujudnya itu bukan
sujud menyembah sama seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama, sujudnya ini adalah sujud tahiyatan, penghormatan. Yang kedua, namanya kalau sujud tidak kalau menghormati kan tak mesti dengan sujud. Nah, yang menjadi masalah adalah yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya apa saja ini kita bisa mengambil pelajaran, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti adalah baik. Dan orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti disamakan statusnya, ya, sifatnya, karakternya sama dengan karakter iblis. Nah, iblisnya siapa? Ablasa yublisu iblisan, artinya yang ablasa ini yang tertolak. Nah, maka ya memang nanti para ulama banyak berbeda pendapat tentang definisi-definisi istilah ya. Namun untuk memudahkan kita semuanya bahwa Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan awalnya. Karena jin diciptakan ribuan tahun sebelum manusia. Nah, jin yang menentang Allah Subhanahu wa taala, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menolak secara terang-terangan, itu disebut dengan iblis. Nah, artinya dedengkotnya jin kafir. Nah, ini iblis. Nah, ini dikatakan penyebutan iblis, penyebutan ya, kepada ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin yang ingkar. Maka disebut iblis. Kenapa? Karena dia tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan awalnya, nah ini, ada juga para ulama yang mengatakan qalu inna iblis minal malaikah, bahwa iblis ini adalah bagian dari malaikat. Gitu. Nah, jadi ada juga yang mengatakan ya, awalnya iblis itu adalah ya, dari malaikat. Tetapi ini ditentang. Kenapa? Karena proses penciptaannya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, sedangkan ya, jin itu diciptakan min naris samum, dari api yang membara. Ini kan berbeda. Dan yang kedua, tidak mungkin malaikat ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat memang langsung ya, tidak diberikan, hanya diberikan akal, tetapi tidak diberikan nafsu. Nah, nafsu inilah yang kemudian biasa menentang ya, menentang kemudian sombong dan seterusnya, itu adalah nafsu. Dan malaikat itu tidak ada istilah malaikat yang kafir gitu ya, menentang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa iblis ini awalnya adalah orang soleh. Iblis ini awalnya adalah orang yang soleh, taat kepada Allah. Ketika Allah ciptakan, ya, dan dia bisa bolak-balik, ya, ke bumi, kemudian ke surga, bolak-balik diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia orang yang taat, kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan
Nabi Adam alaihissalam kan ada saingan baru kan itu ya. Ada saingan baru. Ciptaan baru kan, ada saingan baru. Kemudian apa? Perintahkan malaikat sujud. Untuk apa? Ya, mengakui bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah. Malaikat sujud, menghormati, melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, diperintahkan juga kepada para jin, termasuk di dalamnya iblis. Ya. Orang soleh ini kan, tapi kemudian iblis ini ya enggan, aba, tidak mau, wastakbara, dan dia merasa sombong. Nah, maka kemudian Allah golongkan wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang kafir. Maka dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, kalau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang qat'i secara terang-terangan, maka dia termasuk orang yang kafir. Misalnya sholat 5 waktu kan wajib, lalu ditentang, kita menentangnya, enggak, saya meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia termasuk wakana minal kafirin, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mengingkarinya ya dengan ya secara jelas, secara sharih, menentang hukum Allah. Misalnya saya tak mau Al-Quran, gitu. Saya tak mau Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, makanya ini tadi iblis itu. Maka kita ketahui bersama bahwa iblis ini berarti mantan orang soleh. Ini iblis ini mantan kiai, ya, mantan ustaz, mantan ahli ibadah. Ini bahaya juga ya. Jadi, ada mantan preman kan gitu. Ada kebiasaan kita ini, ada mantan preman, ada mantan ustaz. Ini mana kira-kira yang lebih bagus, mantan ustaz atau mantan preman? Yang bagus itu ya jadi orang soleh terus dari awal sampai akhir. Nah, jadi daripada tidak, ya lebih baik jadi mantan preman. Nah, kalau mantan ustaz, mantan orang soleh, ini contohnya ini iblis ini, yang sebelumnya ahli ibadah kepada Allah, lalu kemudian diperintahkan satu perintah saja, tapi tidak mau. Nah, tidak maunya ini dibarengi dengan kesombongan. Sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu adalah sombong. Makanya nanti dalam ayat yang lain disebutkan illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Termasuk iblis ini adalah fa fasaqa, fasik. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku perintahkan kepadamu?" Kan gitu ya. Bahwa apa? Ana khairu minhu. Jawaban iblis ini luar biasa. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Ini rupanya yang menjadikan dia tak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud pada Adam. Ana khairun minhu. Saya adalah saya lebih baik daripada Adam. Nah, berarti ini juga karakter kesombongan itu. Ini kalau muncul dalam diri kita, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik darinya, dari orang lain. Lebih suci daripada orang lain. Ini juga adalah karakter yang berbahaya.
jika ada dalam hati kita, mesti kita lunturkan. Nah, jadi maka maka hikmah para ulama itu kalau kita melihat orang yang soleh, maka kita merasa banyak dosa. Ini dia. Kita bukan merasa lebih soleh, merasa masih belum bisa seperti dirinya. Nah, maka kita merendahkan diri kita. Kemudian kalau kita melihat ahli maksiat, orang yang biasa menentang Allah Subhanahu wa taala, ahli kemaksiatan, dia ahli kemungkaran, kefasikan gitu ya. Kalau kita melihat mereka, tak boleh juga ana khairum minhu. Tapi apa yang kita munculkan dalam diri kita ini lebih banyak dosa daripadanya. Nah, itu. Jadi insyaallah itu tak akan ada ana khairum minhu gitu. Saya lebih banyak dosa daripada ahli maksiat. Masih banyak dosa-dosa kita. Begitu. Jadi tidak ada ana khairum minhu. Karena kalau ada ana khairum minhu, maka masuk dalam karakter iblis. Bisa jadi mantan dusta. Sekarang juga ada lagi viral juga di daerah Bandung itu mantan pengurus masjid murtad. Ada pengurus masjid, ada yang murtad keluar dari Islam. Nah, ini mantan pengurus masjid murtad. Ini maka pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita istiqomah. Iblis ini bukan taat kepada Allah, taat kepada Allah. Karena perintah ini, maka kemudian dia aba wastakbar. Akhirnya menjadi mantan orang soleh. Ana khairum minhum. Saya lebih baik darinya, alasan iblis. Kemudian berikutnya apa? Standarisasi lebih baik itu apa? Jadi syaitan ini, iblis ini mengatakan khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Jadi standar apa? Baik dan tidaknya itu diukur oleh iblis nih, cara berpikirnya diukur melalui bahan baku penciptaan. Jadi itu menunjukkan ininya juga karakter dia. Jadi bahwa engkau ciptakan aku dari tanah dan dari api kata iblis, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Berarti dia menyimpulkan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Kira-kira nih, bapak-bapak dan ibu, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus, yang lebih baik, api atau tanah? Baik tanah. Kira-kira dari sisi nilai atau harga, kira-kira mana yang lebih berharga? Tanah atau api? Ada orang membeli api? Ya korek api bukan api kan? Jadi dari sisi nilai, jadi rusaknya cara berpikir itu. Jadi iblis itu berpikir, api ini lebih baik daripada tanah. Padahal tanah yang lebih baik daripada api. Dari sisi harga nilai, tak ada orang ini sekarang membeli api itu kan. Yang ada beli tanah. Harganya tergantung hidup di kampung atau di ibu kota kan gitu kan. Kemudian dari sisi api dan tanah, kalau
tanah, orang itu pengen dekat dengan tanah manusia dan berharga. Nah, sedangkan ya api, orang cenderungnya menjauh. Bahkan jin sekalipun itu hidup di tanah. Jadi maya itu tanah, bukan di api kan? Tempat tinggalnya itu. Padahal diciptakan dari api. Dia sendiri tak mau. Maka tempatnya apa? Di tanah, di atas tanah. Nah, maka tempat-tempatnya ada di WC di gunung-gunung, ya, kan gitu ya. Ya, di sungai-sungai, di laut dan. Nah, jadi ada khairu minhu itu bahaya. Akhirnya salah dalam menentukan standar. Nah, dia bilang lebih baik daripada tanah. Padahal tanah lebih baik daripada api dari semua sisi. Dari sisi apa saja? Ya, tanah lebih baik daripada. Nah, ini ya sudah salah berpikir, sombong, gitu ya. Kemudian apa? Ya, berhenti menjadi orang soleh. Ini bahaya, karakter ini bahaya. Nah, maka kebiasaan dia nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir. Nah, maka kemudian nanti akan dilanjutkan di ayat berikutnya, 2 ayat setelah ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, masih dibiarkan dulu nih. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Adam, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami sampaikan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, "Uskun anta, wahai Adam, ya tinggallah di surga." Berapa lama di surga? Nabi Adam sendirian, ya, tidak ada riwayat yang, ya, tidak ditemukan riwayat yang jelas berapa masa Nabi Adam tinggal sendirian di surga. Termenung Nabi Adam, ya, termenung Nabi Adam alaihissalam. Fasilitasnya sangat luar biasa, namanya di surga. Tapi walaupun fasilitas itu banyak, dia sendirian dan tenang juga. Jadi inilah yang gunanya. Maka dia Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, minta diberikan teman. Maka setelah itu Allah ciptakan Sayyidah Hawa. Diciptakan dari apa? Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kalau Sayyidah Hawa ini dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi istri beliau ini, Sayyidah Hawa ini, Allah ciptakan langsung dari tulang rusuk. Termasuk pasangan kita, istri kita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kita. Ya asalnya dari tanah juga, ya, dari tulang rusuk. Jadi silakan bapak-bapak nanti ya hitung tulang rusuknya, kurangnya berapa. Kurang 1 banyak. Kalau kurang 2, kurang. Nah, maka dia kecenderungannya nanti, kenapa diciptakan Sayyidah Hawa itu dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Maka Rasulullah mengatakan, kalau tulang namanya tulang rusuk, kalau diluruskan seketika, maka dia akan patah. Kalau dibiarkan begitu saja, maka terlalu bengkok terus. Maka bagaimana caranya? Harus pelan-pelan. Mungkin kalau kita ini kan besi bengkok itu, pelan-pelan. Ya, dipanasi dulu, atau rotan itu kan bengkok kan, panasi dulu, pelan-pelan. Begitulah ya. Begitu juga dengan pasangan, dengan istri kita.
Dia memang kecenderungan bengkok deh, kecenderungan bengkok. Karena memang tulang rusuk. Dan tak ada tulang rusuk manusia yang lurus kan. Nah, dia kecenderungan bengkok, maka dia harus diluruskan. Kecenderungannya begitu. Maka biasanya kita harus kuat sebagai ya, suami. Nah, maka kita harus kuat. Dan di sini dapat kita ambil pelajaran juga bahwa Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, Siti Hawa, bukan Nabi Adam dengan Superman misalnya. Makanya fitrah manusia itu laki-laki kawin dengan laki-laki atau dengan perempuan. Fitrah laki-laki, fitrah secara fitrah Islam, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Karena Allah ciptakan manusia itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sekarang ini muncul berbeda. Ini menyimpang dari fitrah yang benar, dari fitrah yang lurus. Akhirnya apa? Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu sudah menyalahi fitrah. Jadi memang fitrah awalnya itu laki-laki suka pada perempuan. Ya. Dan itu pasangannya. Maka Allah katakan di sini, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, kita ciptakan langsung. Jadi Siti Hawa ini bukan lahir kemudian ini, nah, langsung sama seperti Nabi Adam, langsung jadi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja yang ada di surga itu. Masya Allah, nikmati surga. Ya, maunya apa? Ya, nikmati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi satu saja. Syaratnya cuma satu saja, larangannya. Apa itu? Jangan dekati pohon ini. Nah, pohon ini apa namanya? Tidak ada keterangan pasti apa nama dari pohon. Nah, cuma nanti ada sebagian ulama yang menamakannya pohon huldi. Padahal huldi itu bukan nama pohonnya, cuma itu nanti bisikan setan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa kalau makan buah ini dia akan kekal huldi. Nah, maka dikatakan pohon huldi atau buah huldi gitu. Nah, cuma nama pohonnya ini yang jelas as-sajarah, pohon. Nama pohonnya apa itu wallahu a'lam. Nah, jangan kalian berdua dekati pohon ini fatakuna minal zalimin. Kalau dekat, maka kalian nanti termasuk orang yang zalim. Jadi tetap ini juga menunjukkan bahwa sebebas-bebasnya ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini pasti ada batasan. Pasti ada pengecualiannya. Nah, dalam syariat Islam silakan menikah, ada batasnya. Silakan beribadah, juga ada batasnya. Dalam dunia silakan kerjakan apa saja, tapi ada batasan-batasan syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, maka jangan dekati. Kalau dekat fatakuna minadh dhalimin. Padahal cuma dekat aja tak boleh. Maka ini biasanya begitu. Maka nanti ada dalam ayat itu wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Mendekati zina saja tak boleh. Ini larangan itu mendekati, apalagi melakukan. Dekat saja tak boleh. Nah, maka nanti disinilah munculnya iblis yang diperintahkan ini tadi ternyata masih memiliki sifat sombong, hasud, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Dianggap dendam kesumat. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada iblis alaihissalam, laknatullah, iblis laknatullah, agar wa qulna bitu. Allah perintahkan apa? Agar iblis ini turun atau keluar dari surga.
ketika diusir dari surga, maka dalam ayat yang lain kemudian iblis ini mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam. Sampai mereka ikut dengan iblis masuk ke dalam neraka. Nah, ada berapa riwayat itu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun. Seandainya iblis ini minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Tapi syaratnya satu. Sujud. Kalau Nabi Adam alaihissalam sudah meninggal dunia, kalau iblis itu mau bertaubat, boleh akan diampuni, tapi syaratnya dia sujud di kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Itu pun tak mau juga nih, sampai sekarang. Ini dia kerja musuh umat ini susah juga ya. Nah, ini masih panjang ceritanya tentang perjalanan iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita berikan waktu untuk tanya jawab dari beberapa penjelasan yang sudah kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan lengkapnya lagi di pekan yang datang. Silakan jika ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau manusia ini kan ada batas umurnya, Ustaz. Kalau malaikat dan iblis itu apakah ada batas umurnya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa malaikat, kalau malaikat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu kondisinya langsung sesuai dengan keinginan Allah, beribadah langsung beribadah. Kapan umurnya? Tak ada batasan umur kalau malaikat. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki untuk dimatikan. Nah, ada para ulama mengatakan nanti sampai hari kiamat. Ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka seluruh makhluknya itu termasuk malaikat meninggal dunia sampai hari kiamat. Ada sebagian yang mengatakan hari kiamat pun tidak terkena dampaknya malaikat. Jadi nanti ada ikhtilaf. Kalau jin atau setan, iblis ini ketika berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam, dan yang kedua minta untuk ditangguhkan umurnya sampai hari. Jadi iblis ini umurnya ini diperpanjang oleh Allah, dikabulkan, diperpanjang umurnya sampai hari kiamat. Maka iblis ini sampai ratusan tahun gitu. Jadi memang itu. Nah, nanti ada para ulama yang mengatakan kalau jin termasuk di dalamnya jin. Nah, tetapi di situ itu disesuaikan dengan ketentuan atau masyiatullah, iroda keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mereka bisa mati juga kalau Allah menghendaki. Tetapi secara umum mereka minta penangguhan umur, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan mungkin. Mereka tujuannya adalah untuk menggoda anak cucu Adam, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan tidak akan mungkin iblis itu bisa menggoda anak cucu Adam yang benar-benar mukhlasin, yang mereka benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, dalam ayat 77 surat As-Sad, 77 surat As-Sad itu menjelaskan, saya bacakan yang
sesungguhnya kamu adalah makhluk yang khusus. Ya, saya tanyakan Pak Ustaz, apakah posisi Allah ini dalam keadaan marah? Dan bagaimana esensi sifat Allah yang ada 99 itu kan sifat sabar, ya? Berarti Allah ini harus punya sifat sabar gitu kan, dan sebagainya, agar mereka tidak ada terlalu marah gitu kan. Itu esensinya gimana Pak Ustaz? Ayat surat ayat 7. Yang kedua, Iblis sudah diusir dari surga, tapi kenapa Iblis masih bisa menggoda Nabi Adam? Dan mengapa setan selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia? Dan siapa nama Iblis? Mohon tanya Pak Ustaz bagaimana informasi dan ya, dalam tadi yang diceritakan bahwa ayat 75 itu kan ayat 7 dimulai dari 71 ya. Surah ayat 71. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ya fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba istakbar, dia istakbar, sombong, wa kana minal kafirin. Qala ya iblis, ya ini ditanya, wahai iblis, ma manaka tasjuda lima khalaqtu bi yadai, apa yang menghalangimu tidak sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan? Astakbar ta'amkunta minal alim, engkau sombong dan engkau termasuk orang yang membanggakan diri. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, kalau begitu keluar dari surga, fa innaka rajim, maka engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Nah, tadi minta penangguhan umur, lalu kemudian apa? Tetap dikabulkan, tapi apa? Mereka senantiasa berada dalam laknat Allah. Nah, pertanyaannya ini. Maka iblis nih 79, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Gitu. Maka kemudian apa? Qala fa innaka minal munzirin, dikabulkan oleh Allah. Engkau tetap ya akan hidup sampai ya hari kiamat. Nah, pertanyaannya itu berarti kan seakan-akan keluarlah dari surga maka engkau terkutuk. Berarti Allah marah. Dan itu adalah bagian dari sifat Allah. Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala ya. Ghadab, kata ghadab ini banyak. Allah murka, kabura maqtan indallah. Ini kan juga murka. Ya, kemudian Allah ghadaballah ya. Atau ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Itu ya. Murka Allah itu tergantung dari murka kedua orang tua. Nah, ini juga adalah bagian dari itu. Dan itu bagian dari sifat Allah. Tetapi nanti dalam keterangan hadis ya, juga disebutkan ya bahwa ya, dalam ayat juga disebutkan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu ya meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah Maha Pemarah. Allah Maha Pemarah. Yang berhak marah Al-Mutakabbir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Al-Mutakabbir, yang berhak sombong adalah Allah. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala sifat Rahman dan Rahimnya mengalahkan sifat sifat-sifat yang lain. Nah, semacam itu. Ini wajar karena ini pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluknya ini yang bermasalah. Nah, gitu. Yang kedua apa tadi, Pak? Iblis sudah diusir dari surga, tapi kenapa iblis masih bisa menggoda Nabi Adam? Iya. Kenapa iblis masih menggoda Nabi Adam?
keluar dari surga. Kenapa masih? Oh ya betul. Nah ini nanti iblis ini masih diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya bisa keluar masuk. Tetapi kalau dulu tempat tinggalnya itu adalah di surga. Kalau sekarang itu hanya mampir saja. Nah gitu. Setelah dikeluarkan tuh dia masih mampir. Dan bahkan dulu itu masih memungkinkan mencuri informasi dari malaikat iblis itu, setan. Sehingga nanti dari situlah informasi itu kemudian dia diinformasikan kepada para ya dukun-dukun, para paranormal terkait dengan informasi tentang hal yang gaib. Nah begitu. Ya, silakan. Di pekan lalu saya ada masalah pengetahuan biasa bahwa bangunan surga itu waktu ada yang gambar. Nah, penisbahan seperti itu kira-kira bisa diteruskan, misalnya bahwa penyakit sombong itu penyakit tertua. Dari sejak kejadian itu sombong sudah terjadi. Ini itu harus dilihat dari bahwa penyakit paling tua itu sombong kan, penyakit jiwa kan. Terus bisa nggak disebutkan juga misalnya Adam waktu memberikan pengetahuan pada malaikat dan sebagainya itu bisa kita anggap sebagai taklim tertua kan. Sehingga di dalam taklim itu kalau ada sombong kan, karena itu ilmu kan gitu. Bisa nggak disebutkan juga bahwa surga itu memang atau pakaian itu memang adalah wujud tertua juga kan gitu. Sehingga nggak ada namanya ibu itu tidak berpakaian itu nggak harus berpakaian kan waktu itu kita kan langsung langsung kejadian itu kan langsung dilakukan istilah seperti itu kan. Iya. Ya itu sah-sah saja secara mengambil hikmah ya. Mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran itu sah-sah saja ya. Dan itu berkesesuaian. Jadi bahwa sifat buruk ya, sifat buruk yang paling tertua itu adalah ya sombong gitu. Itu bisa saja, tidak ada masalah. Dan itu memang benar begitu kan. Nah prosesnya kan termasuk apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, makanya banyak diceritakan dalam ayat Quran itu agar menjadi hikmah pelajaran ya, termasuk penisbahan pakaian. Nah itu adalah pengambilan hikmah pelajaran itu dibolehkan. Itu banyak Allah alam. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau pertanyaan Pak Ustaz tadi, kalau kita tidak yakin dengan berita apa seperti wajib sholat itu otomatis kafir. Tapi kalau dia mengabaikan atau meninggalkan melaksanakan, apakah itu masih masuk kategori kafir? Satu. Lalu kedua, di dalam rukun iman itu kan ada 6 hal yang kita katakan harus kita. Tapi ini sekedar untuk menjawab. Kenapa malaikat dan jin itu tidak masuk dalam rukun iman? Karena kita bukan masalah jika melihat kekuasaan kehebatan yang hebat memang Allah. Maksud saya, kenapa tidak dimasukkan dalam rukun iman supaya kita tahu bahwa tugas malaikat kita sudah tahu, tugas jin harus kita tahu, tugas setan harus kita tahu seperti kenapa sampai tidak masuk di dalam rukun iman? Apakah itu masuk dalam kategori dalam Islam atau seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama orang yang meninggalkan sholat, ini para ulama ahlu sunnah mengatakan kalau meninggalkan sholat atau hal-hal yang diwajibkan secara qat'i, ya, secara pasti, kita meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam.
Tapi kalau orang ketika diperintah dia tidak melaksanakan, alasannya apa? Tidak mengingkari kewajiban, tapi alasannya malas. Nah, karena malas, ya, karena dia mementingkan urusan dunia, tapi dia yakin itu wajib. Tidak, dia tidak mengingkari kewajibannya, tapi apa? Karena alasan malas atau karena alasan dunia. Nah, dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori murtad, tapi dia termasuk fasik yang melakukan kefasikan. Tetap muslim dia. Nah, kecuali secara terang-terangan dia mengatakan sholat itu tak wajib, puasa itu tak wajib. Nah, kalau dah begitu, itu dia secara sholeh mengatakan kata-kata murtad. Kemudian yang kedua terkait dengan iman pada malaikat dan jin. Kalau malaikat ini masuk dalam rukun iman. Jadi al-iman, iman itu ada 6 rukun iman. Pertama al-iman billah, kepada Allah. Kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada para nabi. Yang keempat iman kepada kitab-kitab. Kemudian yang kelima iman pada hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang keenam iman pada qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Jadi 6 rukun iman. Nah, kalau setan atau iblis, jin ini kenapa tak masuk? Karena dia sama seperti manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia mukallaf. Mukallaf itu artinya sama seperti manusia yang dibebani syariat untuk beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan yang ini semuanya kan tidak dibebani syariat. Gitu. Maka kita meyakininya. Nah, tentang kegaibannya itu ada dalam Al-Baqarah ayat 2 ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang gaib. Nah, tetapi kita tetap mengimani tentang keberadaan. Itu Allah a'lam bishawab. Silakan. Salam. Saya biasa kalau ketemu kawan-kawan apa itu di Ustaz, semua orang lah dengan tadi. Dia biasa kan belum puasa kan bisa sahur puasa kita. Nah, saya tidak negor Pak. Dia tidak puasa, kadang tidak puasa. Tapi saya tidak negor, dan negor apa tidak puasa gitu. Tapi dalam hati kecil berkata saya itu ya Allah, kalau ada bagi daya lah. Kalau gerakan hati itu bagi daya. Itu apa termasuk kita sombong Mas? Oh, itu. Nah, pokoknya begitu. Iya. Jadi kalau kita melihat saudara kita atau tetangga kita, teman-teman di sekitar kita itu tidak beribadah, mungkin tidak sholat, mungkin dia tidak berpuasa juga. Tapi, nah ini catatan, tidak bisa kita mengklaim diri kita ya, bahwa oh dia pasti masuk neraka, saya pasti masuk surga, belum tentu. Karena bisa jadi nanti sebelum akhir hayatnya dia bersyahadat taubatan nasuha. Setelah itu meninggal dunia, jaminannya surga. Nah, bisa jadi akhir dari kehidupan ya manusia itu kan tergantung dari akhir dari kehidupannya. Nah, ketika kita terbesit dalam hati kita, ya Allah berikan hidayah. Nah, itu bukan termasuk kesombongan. Tadi kesombongan itu adalah definisinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, iblis ini termasuk yang ya dua-duanya ini, menolak kebenaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meremehkan Nabi Adam. Meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Dia lebih mulia dari Adam. Dia merasa lebih mulia. Nah, kalau tidak termasuk dua hal ini tidak termasuk. Termasuk ketika kita berdoa minta hidayah kepada orang lain. Nah, itu bukan termasuk kesombongan. Dan itu malah dianjurkan ya. Sebagaimana Nabi minta hidayah ya untuk para sahabatnya. Nah, itu ya. Itu tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, sujud yang dikehendaki pada ayat 34 surah Al-Quran ayat 34 ini Al-Baqarah ayat 34 ini Pak Ustaz, itu sujudnya di mana Pak Ustaz? Apakah sujud sebagai patokan Nabi Adam, nanti ada sebagai kiblat, atau ada yang lain Pak Ustaz? Mohon menjelaskan. Ya. Jadi sujudnya sebagaimana yang dijelaskan tadi itu adalah sujud dalam rangka penghormatan, bukan ibadah, apalagi dijadikan kiblat. Kalau kiblat berarti memang apa ibadah dia. Nah, ya makanya ketika dalam hadis disebutkan kan pakai kata sujud juga Nabi Muhammad. Karena seandainya diperintahkan manusia boleh bersujud dengan manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Kan itu kan? Ini bahkan istilah sujud itu maksudnya adalah penghormatan yang benar-benar ya, maksimal gitu. Bentuk sujudnya begitu. Bagaimana cara sujudnya? Nah ini wallahu a'lam. Cara sujudnya apakah sama seperti kita sujud itu? Kan ini istilah sujud. Apakah sama dengan sujud kita sholat? Atau sujudnya hanya menundukkan kepala saja? Dalam hal ini wallahu a'lam. Tak ada keterangan secara rinci dalam hal ini Pak Ustaz, masing-masing ulama beda pendapat Pak Ustaz. Seperti tafsir Al-Badawi itu bahwa patokan sujud kepada Nabi Adam itu patokannya kiblat. Itu gimana pendapat para ulama itu Pak Ustaz? Ya, sampai detik ini kami belum mendapati keterangan bahwa sujudnya pada Nabi Adam itu dijadikan kiblat. Karena syariat pada saat itu belum ada. Syariat Islam kan belum ada. Dan Nabi Adam pun belum diturunkan ke bumi kan. Belum disyariatkan. Jadi belum ada istilah apa ibadah itu. Ya, apakah kiblat mana gitu kan? Tidak ada karena di situ belum ada perintahnya. Setelah turun sudah disyariatkan. Itu Pak ya. Ya, wallah ada Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya berkaitan dengan jin dan setan. Di dunia ini kan berkembangnya manusia itu dengan berpasang-pasangan. Timbullah kita gini misi dunia. Kalau jin itu gimana Pak Ustaz? Untuk mengembangkan masa-masa jinnya, apakah dia berpasang-pasangan juga atau menjadi sendiri? Terima kasih. Kalau jin ini sama. Jin ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jin ini berpasang-pasangan Pak. Dan jin juga ada yang homo juga ada. Nah maka orang yang suka sama jenis homo itu ya kalau rata-rata kalau di rupiah 99,9% itu ada jin. Mereka berkembang biak yang mana? Dan pasangan laki-laki dan perempuan, dan dia laki-laki yang perempuan. Nikah juga. Oh, tidak nikah dia. Dia tak nikah kawin aja dia. Yang muslim nikah lah. Hah? Yang muslim nikah. Yang muslim nikah. Sama syariatnya. Jadi mereka ini mendapatkan penjelasan tentang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad. Penjelasan begitu. Jadi syariatnya sama dengan kita. Jin itu. Nah, maka tak boleh takut dengan jin. Nah, karena dia mukallaf juga ya. Sama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini ya pertemuan kita ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehidupan. Akhir baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.